Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pancasila yang kami beri judul Kelebihan Komunisme, Kelemahan Liberalisme, dan Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2. Dimulai dari saya, Lara Laurenika Angelina dengan NPM A1A021077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Mahfiroh, NPM A1A021080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan ideologi komunisme. Sebelum memasuki kelebihannya, saya akan menjelaskan apa itu komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kelebihan ideologi komunisme. Kelebihan dari ideologi atau paham komunisme adalah seluruh orang dianggap sama sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul, lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal itu disebabkan pemerintah mempunyai kekuasaan penuh dalam segala hal. Dan yang terakhir, jarang terjadi krisis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri komunisme. Komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya, penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Biasanya, penganut komunis adalah etis. Kepemilikan barang menjadi milik bersama. Kepentingan kelompok lebih diutamakan. Dan revolusinya menjalar ke seluruh dunia. Saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ideologi, liberalisme, dan juga kelemahan atau kekurangan ideologi liberalisme. Pengertian dari liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi setiap individu. Adapun kekurangan dari ideologi liberalisme, 1. Menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. 2. Munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Keempat, adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. Dan kelima, terbentuknya kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat tinggi dari kelompok masyarakat lainnya dan sebaliknya. Saya Miranti Wahyuni, NPM A1A021081. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ideologi liberalisme. Yang pertama ada bidang ekonomi yang menganut paham kapitalisme. Yang kedua bidang politik yang menonjolkan individu. Yang ketiga bidang sosial budaya, anggota masyarakat yang bersifat individu dan sangat menentang kepentingan pribadi. Dan yang terakhir bidang agama yang mengenal paham sekuler, artinya negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Berikutnya yaitu penjelasan dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lucy Junita, NPM A1A021078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari Pancasila. Kelemahan dari Pancasila yaitu 1. Terlalu normatif. 2. Dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunisme dan liberal. 3. Pengalaman Pancasila di negara kita saat ini sudah salah kaprah. 4. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. 5. Dalam praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, lama-kelamaan mulai pudar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari Pancasila. 1. Merupakan hasil musyawarah bersama. 2. Merupakan ideologi dari masyarakat. 3. Memiliki sifat kebebasan. 4. Mendahulukan kepentingan bersama. 5. Memiliki cita-cita mensejahterakan masyarakatnya. 6. Memiliki hukum yang tegas dan tujuan kesejahteraan. 7. Memotivasi masyarakatnya untuk berprestasi internasional. 8. Mengedepankan hukum HAM. 9. Menyesuaikan perkembangan zaman. 10. Memiliki kemauan bekerja sama dengan dunia internasional. Komunisme merupakan ideologi yang dilahirkan oleh Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi dan politik. Di Indonesia, paham komunis memiliki sejarah sendiri. Sebelum diharamkan panca tragedi berdarah pada 1965 alias G30 SPKI, paham komunis sudah berkembang masif di tanah air. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevely. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Busch. Hendrikus mendirikan Industri Sosial Demokratische Vereniging. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Sarekat Islam, pimpinan Semaun. Kemudian SI terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merah lah yang menjadi Partai Komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926. 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. Awal kemunculan paham liberalisme adalah peristiwa Revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18 silam. Peristiwa tersebut disebabkan karena kepincangan sistem dan kesenjangan sosial di masyarakat yang sangat mencolok. Pada masa itu, di negara Prancis masih terdapat penggolongan terhadap masyarakat, di mana golongan tertentu mendapatkan keistimewaan yang tidak mungkin didapatkan oleh golongan lainnya. Kenyamanan hanya dapat dirasakan oleh mereka dari keluarga kerajaan dan pemuka agama, sedangkan masyarakat lainnya, baik yang kaya dan yang miskin, harus patuh pada masyarakat dari golongan istimewa. Masyarakat dari golongan tanpa hak menuntut kemerdekaan dan kebebasan mereka.
Pada puncaknya, yaitu tahun 1789, terjadilah revolusi yang kemudian menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Liberalisme kemudian menyebar luas ke berbagai negara lainnya di Eropa yang kemudian diterima dan mendapat dukungan. Dalam sejarah, Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.